Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada mata kuliah ekonomi manajerial kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai perilaku konsumen. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Iman Abdi Pratama dengan NIM 066, yang kedua Vicky Julia Rahmandani dengan NIM 068, yang ketiga Kolipah Hindar Purwaningsi dengan NIM 074, yang keempat Diajeng Elvian Damayanti dengan NIM 075. Baik, untuk materi yang pertama yakni pengertian perilaku konsumen. Menurut Mangkunegara, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Menurut Winardi dalam Sumarwan, definisi perilaku konsumen adalah perilaku yang ditujukan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Selain itu, pentingnya perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen penting dalam kehidupan setiap hari, dan perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Setiadi 2003, faktor-faktor internal individual yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti 1. Motivasi, 2. Kepribadian, 3. Pembelanjaan, 4. Sikap, dan 5. Persepsi konsumen. Selain faktor-faktor lingkungan internal, faktor-faktor eksternal individu juga sangat berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen. Menurut Setiadi 2003, faktor-faktor lingkungan ekstern yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi 1. Kelompok rujukan, 2. Kelas sosial, 3. Budaya, 4. Komunikasi. Materi selanjutnya yaitu pendekatan utilitas. Pendekatan utility menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengkonsumsian barang-barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama, seperti untuk berat atau tinggi badan seseorang. 1. Kardinal utility. Pendekatan nilai guna atau utility kardinal atau sering disebut dengan teori nilai subjektif, yaitu dianggap manfaat atau kepuasan yang diperoleh seseorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Asumsi-asumsi pendekatan utilitas. Yang pertama, tingkat utilitas total yang dicapai seorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsinya. Yang kedua, konsumen akan memaksimalkan utilitasnya dengan tunduk kepada kendala anggaran. Yang ketiga, marginal utility atau MU dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin menurun. Yang keempat, utilitas dapat diukur secara kardinal. Yang kelima, pendapatan konsumen tetap. Yang keenam, constant marginal utility of money, artinya uang mempunyai nilai subjektif yang tetap. Selanjutnya adalah mari kita lihat tabel 3.1. Pada tabel 3.1 terlihat bahwa TU akan meningkat apabila semakin banyak barang dibeli, namun pada satu saat, yaitu pada unit ke-6, TU mencapai puncak. Demikian pula MU semakin lama kecil seiring dengan apabila jumlah barang X dikonsumsi secara terus-menerus. Sehingga pada saat TU mencapai maksimum, MU sama dengan 0. Nilai TU terus bertambah hingga kuantitas ke-6. Sedangkan MU bertambah dengan pola menurun hingga unit ke-7 nilai MU mencapai 0, yang berarti TU telah maksimal. Posisi ini dikenal dengan titik jenuh atau saturation point, yaitu pada tingkat TU sama dengan 82,5 unit pada unit ke-6 dan unit ke-7. Lihat pada gambar 3.2. Bila konsumsi terhadap barang X bertambah 1 unit lagi menjadi unit ke-8, TU dalam mengonsumsi barang X menurun menjadi 81 dan MU menjadi negatif, yaitu negatif 1,5. Perbandingan antara MU dengan P. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kurva indifference. Definisi indifference kurva adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Asumsi-asumsi pendekatan kurva indifference. Yang pertama,
Tingkat utilitas total yang dicapai seorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsinya. Yang kedua, konsumen akan memaksimalkan utilitasnya dengan tunduk kepada kendala anggaran. Yang ketiga, konsumen mempunyai suatu skala preferensi atau suatu sistem dalam menentukan pilihan. Yang keempat, marginal rate of substitution atau MRS akan menurun setelah melampaui suatu tingkat utilitas tertentu. MRS adalah jumlah barang Y yang bisa digantikan oleh satu unit barang X pada tingkat kepuasan yang sama. Ciri-ciri kurva indifference. Yang pertama, mempunyai kemiringan yang negatif. Konsumen akan mengurangi konsumsi barang yang satu apabila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. Yang kedua, cembung ke arah titik origin, menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi. Marginal rate of substitution. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva indifference yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu garis anggaran. Garis anggaran menunjukkan batas jumlah barang-barang yang dapat dibeli konsumen dalam periode waktu tertentu dan ditentukan oleh tingkat harga dan tingkat pendapatan yang dimiliki. Biasanya disebut dengan kendala anggaran. Untuk dapat lebih memahami terkait budget line atau garis anggaran, coba perhatikan kurva berikut. Kurva di atas terdapat keterangan yaitu 1. Garis anggaran atau budget line yang ditunjukkan pada garis yang menghubungkan titik A sampai titik D. Ini merupakan kombinasi barang yang mampu dibeli konsumen dengan menggunakan seluruh income atau pendapatan. Yang kedua yaitu titik E atau titik yang berada di dalam area segitiga, merupakan kombinasi barang yang mampu dibeli konsumen dengan sebagian income yang dimiliki. Yang ketiga yaitu titik F atau titik yang berada di luar area segitiga, merupakan kombinasi barang yang tidak mampu dibeli konsumen dengan penghasilan yang dimiliki. Pilihan kombinasi oleh konsumen tersebut akan memberikan biaya yang sama besar, sehingga garis anggaran dapat diformulasikan dengan BL sama dengan PX dikali QX plus PY dikali QY, di mana BL di sini yaitu budget line atau garis anggaran, sedangkan P itu harga barang, jadi PX harga barang X, sedangkan PY harga barang Y. Selanjutnya yaitu Q. Q adalah kuantitas barang yang dikonsumsi, jadi QX yaitu kuantitas barang X yang dikonsumsi, sedangkan QY kuantitas barang Y yang dikonsumsi. Kenaikan pendapatan menyebabkan garis anggaran bergeser ke kanan, sejajar dengan garis anggaran semula, karena harga barang X dan Y tidak berubah. Penurunan pendapatan menyebabkan garis anggaran bergeser ke kiri. Kenaikan pendapatan tidak membuat slope garis anggaran berubah. Apabila harga salah satu barang berubah, maka garis anggaran akan berotasi, sedangkan slope-nya berubah. Selanjutnya yakni pilihan konsumen. Teori pilihan konsumen merupakan dasar untuk mengetahui bagaimana konsumen memilih atau membuat keputusan barang atau jasa yang akan dibeli. Bagaimana konsumen membuat keputusan karena sumber daya sangat terbatas, sehingga konsumen itu harus memilih barang atau jasa apa saja yang mereka akan konsumsi, sehingga memberikan utilitas yang maksimal. Utilitas merupakan kepuasan, kebahagiaan, dan kesenangan yang diperoleh oleh konsumen setelah mengkonsumsi barang atau jasa. Kepuasan dinyatakan dalam utilitas. Dalam menilai pilihan konsumen terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan kardinal,
Dalam pendekatan kardinal, ketika konsumen akan mengkonsumsi sesuatu barang atau jasa atau telah mengkonsumsi, akan mengetahui hasilnya. Semisal, setelah minum 1 gelas es, mendapatkan 50 util atau kepuasan atau kesenangan. Utilitasnya bisa diukur dalam satuan util, sehingga kita mengetahui adanya utilitas total yang konsumen dapatkan dari mengkonsumsi barang dan jasa. Ada hukum yang sangat penting dalam ekonomi yang disebut Law of Diminishing Marginal Utility, yang berarti hukum penambahan utilitas yang semakin berkurang. Jadi, konsumen dalam membuat pilihan-pilihan barang atau jasa yang akan dibeli, dalam teori ini konsumen akan tetap membeli barang dan jasa dengan memperhitungkan marginal utility atau MU dengan harga. Apabila dirumuskan, maka MUX per PX sama dengan MUY per PY, atau MUX per MUY sama dengan PX per PY, di mana MU yakni marginal utility, P sama dengan harga barang, X barang 1, Y barang 2. Apabila konsumen belum sampai law of equal MU, maka konsumen masih akan mengkonsumsi barang X atau barang Y. Yang kedua yakni pendekatan ordinal. Dalam pendekatan ini, konsumen diasumsikan tidak bisa mengetahui berapa utility-nya, berapa kepuasannya, akan tetapi konsumen bisa meranking apakah barang A memberikan kepuasan yang lebih tinggi daripada barang B, apakah utilitas yang diperoleh dari mengkonsumsi barang A lebih besar daripada barang B, apakah utility lebih kecil atau lebih besar atau minimal sama mengkonsumsi barang A memberikan kepuasan yang sama dengan barang B. Nah, ini disebut dengan indifference curve. Dalam teori ordinal, ini juga memiliki konsep diminishing marginal utility. Baik, materi yang selanjutnya yaitu penurunan kurva indifferent. Berikut adalah contoh penurunan kurva permintaan dengan model kurva indifferent. Yang pertama, barang normal. Penurunan harga pangan telah berdampak baik pada pendapatan dan substitusi. Konsumen semula berada pada titik A1 pada garis anggaran RS. Ketika harga pangan jatuh, konsumsi meningkat sebesar F1, F2 pada waktu konsumen bergerak ke B. Efek substitusi F1 diasosiasikan dengan gerakan dari A ke D, mengubah harga relatif pangan dan sandang, tetapi membuat pendapatan real atau kepuasan konstan. Efek pendapatan EF2 yang dihubungkan dengan gerakan dari D ke B menjaga harga relatif konstan, tetapi meningkatkan daya beli. Bisa dilihat di kurva barang normal. Yang kedua, barang inferior. Konsumen mula-mula berada di A pada garis anggaran RS. Dengan penurunan harga pangan, konsumen bergerak ke B. Hasil perubahan pada pembelian pangan dapat dibagi menjadi efek substitusi F1E yang dihubungkan dengan gerakan dari A ke D, dan efek pendapatan EF2 yang dihubungkan dengan gerakan dari D ke B. Dalam kasus ini, pangan merupakan barang inferior karena efek pendapatannya negatif. Namun karena efek substitusi melebihi efek pendapatan, penurunan harga pangan memicu peningkatan jumlah permintaan pangan. Yang ketiga, barang given. Barang given adalah barang yang kurva permintaannya memiliki kemungkinan naik karena efek pendapatan negatif lebih besar dari efek substitusi. Apabila pangan merupakan barang inferior dan efek pendapatan cukup besar melebihi efek substitusi, maka kurva permintaan kemiringan agak naik. Konsumen mula-mula berada di A, tetapi setelah harga pangan jatuh, konsumen bergerak ke B dan mengkonsumsi pangan lebih sedikit. Karena efek pendapatan F2 dan F1 lebih besar dari efek substitusi EF2, sehingga penurunan harga pangan mengakibatkan penurunan pada jumlah permintaan pangan. Sekian penjelasan materi mengenai perilaku konsumen dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.